Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan, kemudahannya sehingga kita bisa belajar bareng di video catatan tentang sipil. Salawat dan salam kita sajikan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena berkat beliaulah yang telah bawa kita dari alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan pengetahuan sampai saat ini. Alhamdulillah teman-teman, hari ini kita masuk kepada pembahasan yang ketiga bagian 2.5 yaitu tentang bagaimana cara membuat dimensi elemen beton bertulang. Nah, apa saja dimensi yang akan kita bahas di sini? Yaitu pertama, bagaimana cara kita membuat dimensi plat lantai. Kemudian yang kedua adalah bagaimana cara membuat dimensi plat tangga. Yang ketiga tentang bagaimana cara membuat dimensi balok, dan yang keempat adalah bagaimana cara membuat dimensi kolom. Nah, langsung saja teman-teman. Oh ya teman-teman, yang perlu diketahui ini bagian aliran sudah saya update ya. Jadi teman-teman bisa download di link yang sudah saya di link yang saya sudah di link yang sudah saya sediakan di deskripsi. Nah, itu dia maksudnya. Nah, kemudian untuk teman-teman yang memiliki layar desktop atau layar LCD laptopnya tuh kurang besar, jadi teman-teman bisa pakai ini ya, screen controller. Jadi teman-teman silakan download, linknya juga sudah disediakan. Tapi ini bukanlah untuk promosi, tapi ini untuk memudahkan. Jadi ini punya screen controller ini punya tecla. Jadi ini fungsinya adalah untuk menggeser tab yang tampil pada layar desktop kita. Contohnya seperti ini. Nah, ini digeser ke atas atau ke bawah. Tuh. Sebenarnya kalau misalnya layar besar nggak ada masalah. Cuman kalau misalnya layar kecil itu jadi masalah. Karena kita nggak bisa mengapply atau mau mengokekan tab tersebut. Nah, selanjutnya kita buka file etapnya. Di sini saya menggunakan etap search 18.1.1 ya. Ini teman-teman yang belum mengikuti dari awal, yang baru mengikuti ini saya menggunakan versi 18.1.1. Kemudian untuk file contohnya yang sudah selesai, kurang lebih sudah saya sediakan juga di link deskripsi. Jadi teman-teman juga bisa lihat dari situ. Tuh, jadi pelajari. Tapi ini untuk edukasi ya, jangan disalahgunain. Nah, jadi ini yang file kita kemarin. Kita buka. Ya, tunggu sebentar. Kemudian ini sudah kita bahas. Nah, selanjutnya bagi teman-teman yang yang baru mengikuti di tutorial ini dan belum mengikuti tentang bagaimana cara membuat data perencanaan dimensi elemen beton bertulang, itu teman-teman bisa langsung download filenya. Jadi ini filenya sudah dikasih nomor ya. Nomornya 4.5 bagian 4.5. Jadi untuk untuk dimensi yang kita gunain itu sesuai dengan apa yang kita hitung. Nah, untuk balok sendiri itu dari balok lantai 2 sampai dengan lantai 4 itu semua ukurannya sama, yaitu 350 kali 500 mm. 350 itu adalah lebar dan 500 itu adalah tinggi. Itu dia. Nah, selanjutnya untuk lantai atap itu kita punya dimensi baloknya itu agak sedikit lebih kecil, yaitu 300 kali 400 mm. Itu dia, agak lebih kecil karena bebannya kecil. Nah, selanjutnya untuk kolom, di sini kita menggunakan kolom dari lantai 1 sampai lantai 4. Itu dimensinya sama, yaitu 500 kali 500 mm. Itu. Nah, selanjutnya untuk tebal plat lantai di sini. Tebal plat lantai. Nah, untuk tebal plat lantai sendiri kita menggunakan tebal untuk plat lantai 2
sampai 4 itu kita menggunakan tebal 140 mm. Sedangkan untuk yang plat lantai atap 130 mm. Nah, itu dia. Sedangkan untuk tangga kita menggunakan tebal di sini berapa ya? 160 mm. Itu dia. 160 mm. Oke, sudah dipahami teman-teman? Nah, selanjutnya yang juga perlu dicek ya. Nih, pastikan ya. Ini untuk sekedar mengingatkan, ulang-ulang kaji. Untuk kontrol daripada HBK itu harus terpenuhi semuanya ya. Ini pastikan untuk dimensi lebar kolom harus lebih besar daripada 20D dan untuk baloknya lebih besar daripada 0,75 kolom atau 3/4 daripada sisi kolom. Oke. Nah, baik, kita masuk ke etapnya. Nah, yang pertama untuk membuat dimensi, kita mulai dari buat dimensi plat lantai ya. Plat lantai dulu. Kita pilih define, section properties, frame section. Ini dia teman-teman. Define, section properties, frame section. Sudah? Kalau sudah kita pilih ini. Maaf, salah. Aduh, plat lantai ya. Ini seharusnya. Ya, ini. Maaf teman-teman, salah. Jadi teman-teman, karena kita buat plat lantai dulu, jadi saya terbiasa ya membuat balok dulu sebenarnya. Jadi kita pilih define, section properties, pilih slab section. Nah, ini dia yang betul nih. Maaf teman-teman. Slab. Oke. Nah, di sini kita pilih add new. Ya, kita pilih add new ya. Add new property. Nah, selanjutnya di sini kita isi namanya PL plat lantai 140. Karena kan tebal plat lantai kita lantai 2 sampai 4 itu 140 ya. Ya, 140. Ya. Kemudian untuk jenisnya, mutunya adalah 25 MPa. Untuk jenis daripada platnya kita menggunakan Celtin karena ini plat tipis. Kalau untuk plat tebal kita menggunakan Celtin. Oke. Selanjutnya jenis warna daripada platnya itu adalah warna biru muda. Ini untuk jenisnya kita pakai slab. Dan tebalnya kita isi 140 mm. Nah, hasil daripada penginputan seperti ini teman-teman. Nah, ini dia. Jadi kita review dikit. Namanya adalah PL140. Jenis materialnya adalah beton 25 MPa. Untuk jenis modeling tipenya adalah Celtin, plat tipis. Untuk warna daripada plat tersebut adalah warna biru muda. Kemudian untuk jenis platnya kita pakai slab dan tebalnya kita isi 140. Kalau sudah silakan pilih OK. Nah ini sebagai contoh daripada fungsi screen controller. Jadi ketika kita ada kalanya ketika kita membuat data ini, nih, nah pilihan OK ini, ini nggak muncul gitu teman-teman. Bukan dia nggak muncul karena programnya, tapi karena dia di bawah ini tertutup sama layar display yang kurang besar gitu. Jadi untuk dapat memunculkan plat ini, kita menggunakan screen controller itu. Jadi contohnya misalnya nih terlalu ke bawah, gini jadinya dia. Jadi dia nggak nampak. Nah kalau misalnya ini bermasalah seperti ini, maka kita tinggal menggunakan screen controller dan kita pilih up, naik dia, baru bisa OK. Nah sebenarnya itu fungsinya teman-teman. Tapi bayangin jika kalian nggak bisa melakukan OK, itu menekan OK gimana itu. Jadi nggak siap-siap pekerjaan. Nah selanjutnya kita membuat plat tebal 130 mm. Kita pilih add new property lagi. Jadi kita di sini kita pilih PL, kita ketik PL 130 ya. Kemudian di sini isi beton 25 MPa, ini Celtin, warnanya kita kasih warna tadi biru, sekarang biru juga sih, tapi lebih tua ya. Oke. Kemudian ini tebalnya 130. Oke, sudah beres. Jadi hasilnya seperti ini penginputannya. Silakan disamain. PL 130, beton 25 MPa, Celtin, warna biru tua, slab, dan tebalnya 130. Sebenarnya untuk warna ini bisa tergantung selera teman-teman, nggak mesti warna biru lebih tua juga.
Itu nggak ada masalah. Oke, kita oke kan. Nah, selanjutnya untuk plat tangga ya. Plat tangga tebalnya 160 sesuai dengan data perencanaan kita. Untuk plat tangga 160 mm. Ya, nih. Kita langsung saja. Kita add new property. Kita isi di sini PL 160. Jadi kita ngisi apa namanya? Oh, maaf, bukan PL tapi PT plat tangga 160. Materialnya tetap 25 MPa. Jenisnya Celtin. Kemudian di sini warnanya kita pakai warna orange ya, orange. Kemudian slabnya di sini kita isi tebalnya 160. Kurang lebih hasilnya seperti ini, hasil daripada penginputannya. Kita review dikit. Tebal 160, nama PT 160, jenis materialnya tahun 25 MPa, kemudian jenis platnya dasel tin, plat tipis, warnanya orange, kemudian jenisnya slab dan tebalnya 160. Kemudian kita pilih OK. Oke. Nah, di sini kita sudah selesai dalam membuat dimensi plat lantai. Jadi hasil penginputannya itu seperti ini. Itu dia. PL 140, 130 dan PT 160. Nah, sebenarnya kita bisa menggunakan add copy ya tadi ya. Cuman kita nggak pakai karena kita coba biasain kita buat add new karena kita masih baru ya, baru belajar. Jadi kita coba yang cara-cara yang yang memang dari dasar jadi lebih ingat gitu. Selanjutnya setelah kita isi seperti ini kita pilih OK sehingga data yang kita buat tersimpan di program. Sudah? Kita save lagi. Nah, sudah saya save. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada membuat data tebal balok. Jadi teman-teman bisa buka tab atau file daripada PDF-nya di sini untuk bagian cek HBK. Jadi di sini cek HBK ini sudah ada namanya tabel rekap dimensi balok. Jadi ini lebih simple ya. Kita lihatnya, nggak perlu kita cek panjang-panjang. Tuh. Kita mulai dari balok lantai 2 sampai 4. Nah, untuk sebenarnya dalam penamaan balok ini, dalam penamaan elemen, sebenarnya ini ada beberapa tips. Jadi ini tips dalam penamaan elemen. Nah, pertama, teman-teman bisa menggunakan nama panjang, nama lengkap ya, nama lengkap elemen tersebut, nama lengkap elemen bisa. Cuma ini bakal jadi masalah nanti ketika kita melakukan view daripada nama elemen di program. Ini bakal menumpuk jadinya nih. Jadi efek daripada ini bakal menumpuk. Jadi bakal menumpuk pada view. Gini ya, sini ya, pada view. Pada view gitu. Nah, yang kedua, teman-teman bisa menggunakan singkatan. Jadi kalau misalnya gunakan singkatan ini lebih lebih rapi gitu. Lebih rapi dari poin 1. Dari poin dari cara 1. Nah, tuh. Jadi kalau kita gunakan cara kedua ini dia lebih rapi gitu. Nah, yang ketiga teman-teman bisa mengkombinasikan bisa menggunakan kode balok, kode dimensi, kode ukuran lah kita bilang, kode lah kita bilang. Dalam kurung ini bisa berupa dimensi elemen, tuh bisa berupa huruf awal, itu misalnya misalnya B1, B2, B3, B4 gitu. Dan juga bisa menggunakan nomor. Tuh. Nomor. Dan atau juga teman-teman bisa menggunakan kombinasi. Tuh. Nah, hasilnya apa? Ini jauh lebih rapi. Dan
apa namanya, dan lebih simpel gitu ya, lebih simpel gitu. Dari poin satu, dari cara satu ya, cara satu dan dua gitu. Nah, jadi ini sebenarnya nih tips ya. Jadi dalam penamaan, karena di sini banyak banyak. Biasanya ketika saya membuat data itu, ketika belajar-belajar dulu, ya selalu bermasalah di penamaan gitu. Iya, saya suka membuat nama panjang gitu kan. Misalnya balok. Contohnya di sini kita bilang, kita buatlah contoh ya, biar jangan apa, contoh penamaan, biar jangan bingung. Nah, tuh. Jadi ini seperti yang sudah sampaikan di apa nama, video tutorial yang kemarin, yang satu dan dua ya, untuk bagian 2.1 dan 2.2. Itu ketika saya memberikan penjabaran penggunaan program itu memang lebih panjang gitu. Karena saya juga di sini kita saling sharing gitu, saling sharing. Jadi teman-teman juga bisa belajar dari pengalaman saya, dan sehingga teman-teman nggak perlu lagi susah gitu. Itu dia. Nah, yang pertama, contoh yang pertama, nama lengkap. Nah, contohnya kita tulis ini balok. Nah, contoh ya, satu balok, ukurannya 300 kali 500. Tuh, misalnya seperti ini. Atau teman-teman tulis balok, atau teman-teman tulis ini ya. Yang kedua, teman-teman bisa menggunakan atau menggunakan, ini salah pula apa ya. Tulisan menggunakan tambah lantai gitu. Balok lantai 2 gitu. Lantai 2 dimensinya 300 kali 500. Seperti ini. Nah, ini penulisan nama lengkap. Contoh penulisan nama lengkap. Itu. Karena kalau misalnya kita bilang berdasarkan lama, itu lebih lebih oke. Karena kita nggak perlu pikir, oh ini balok berapa ya dimensinya ya. Gitu. Harus sudah ada. Oh ini di lantai berapa ya dimensinya ya dipakai itu. Kita menambahkan lantai gitu. Jadi kalau misalnya kita tambahkan lantai, itu kita lebih tahu spesifik balok ini berada di mana. Bisa jadi kita menggunakan apa namanya? Menggunakan banyak dimensi balok yang berbeda. Nah, ketika kita menggunakan banyak dimensi balok yang berbeda, kita tambahkan aja nih balok lantai 2 gitu. Jadi lebih mudah gitu dalam menseleksinya atau mengetahuinya di mana posisinya dia berada. Nah, yang kedua, untuk contoh kedua kita menggunakan singkatan. Itu yang pertama kita bisa pakai ini B B30 300 ya, 300 kali 500 tuh. Atau nanti B B30 misalnya kan, B30 X 50 tuh. Maksudnya dalam senti nih. Kalau tadi kan 300 500 ini kan dalam milimeter. Kalau misalnya kita buat 350 berarti maksudnya di sini balok ukuran 30 cm kali 50 cm gitu. Itu dia. Ini menggunakan singkatan, atau teman-teman juga bisa pakai BL gitu ya. BL2 gitu. BL2 spasi 30 kali 50, atau BL2 300 kali 500. Ini bisa seperti ini nih penamaannya. Tuh. Kalau nama seperti ini, jadi dia lebih simple, lebih lebih singkat. Kok ini kan panjang. Lihat panjangin aja, ini cuman nulis dua nama balok sepanjang ini. Sedangkan kita bisa nulis 4 balok sepanjang ini. Tuh, kalau misalnya 3 balok, dari 3 penamaan cuma sepanjang ini gitu. Ini dari sini sampai sini. Ini 3 balok. Ini cuma 2 balok sepanjang ini. Jadi kita lebih hemat ruangan gitu. Nah, selanjutnya yang ketiga, cara penulisan yang ketiga ini teman-teman bisa menggunakan kode. Nah, kodenya contohnya gini, B1, B1, nih, nanti B2, nanti B3, ini B4, dan seterusnya gitu. Seterusnya. Atau nanti bisa pakai, teman-teman bisa pakai BL1, tuh, BL1. Tuh, kemudian masih pakai apa nama BL2 gitu. BL2. Tuh dia. Ini BL3. Tuh, bisa seperti ini itu, dan seterusnya. Jadi gimana enaknya sebenarnya. Cuman kalau misalnya kita menggunakan ingin jangan semak kali nanti jadinya, itu kita menggunakan seperti ini. Saya rekom yang tahap ketiga. Yang saya rekom. Tuh. Nah,
Jadi langsung aja kita masuk ke etapnya ya, bagaimana kita mempraktekkannya. Oke, ini sudah cukup untuk apa eh, tipsnya. Kita langsung aja. Nah, caranya itu untuk membuat dimensi balok, kita pilih define, pilih section properties, pilih frame section. Tuh, ini dia, teman-teman. Yang define, section properties, frame section. Kemudian kita klik di sini. Ya, ini dia. Nah, selanjutnya kita pilih add new. Nah, kita pilih add new di sini. Add new property. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu, etaps itu memberikan dimensi bawaan. Itu dia, mulai dari baja, kebanyakan baja sini. Kebanyakan dia memberikan dimensi baja profil gitu. Ada H, ada IWF, ada dia L gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman menggunakan baja, silakan cek standar pakai rujukannya apa, kemudian tinggal sesuaikan dimensi yang digunakan. Namun ketika kita berbicara tentang beton bertulang, itu banyak yang berbeda-beda. Jadi kita menggunakan pilihan add new property. Kita buat dimensi baru. Kita klik di sini. Nah, untuk membuat datanya, teman-teman silahkan pilih pertama adalah jenisnya beton persegi. Kedua, kita pilih ini bentuknya seperti apa. Kita buka persegi panjang atau persegi ya. Ini bisa untuk pakai balok dan kolom. Selanjutnya kita masuk ke kita pilih OK. Nih, kita pilih OK. Tuh. Sudah? Konkret. Sudah betul. Dan pilih ini dan langsung dia berubah. Ya, ini dia. Akan muncul tab seperti ini, teman-teman. Nah, untuk baloknya di sini kita menggunakan, nah kita lihat di sini ya. Kita lihat dulu di Excelnya. Nah, di sini kita sudah membuat rekap. Menulis BL2 balok lantai 2 350. Nah, untuk ini penggunaan namanya di sini kita coba menerapkan salah satu kode. Jadi kode balok kita singkat aja di KB ya. KB itu kode balok ya, KB balok. Nah, KB balok di sini kita tulis namanya BL2, BL2. Ini BL3. Ini BL4. Ini BL5. Nah, BL5, BLA. Tuh. Jadi ini maksudnya ini adalah balok lantai atap gitu. Nah, untuk maksud daripada ini kembali kepada si pengguna. Jadi teman-teman jangan nanti bilang, oh, itu salah tuh dalam penamaannya, nggak boleh kayak gini. Nggak kayak gitu. Ini nggak ada ketetapannya. Ini cuman kemudahan. Nah, ketika kita bilang, bang, kita kan punya balok induk nih, ukurannya seperti ini. Nah, penamaannya bagaimana? Ah, ini penamaannya untuk balok induk. Sedangkan balok anak gimana? Nah, kalau untuk balok anak, kita cuma satu jenis. Jadi BLA gitu. BLEAN gitu. BLAN. Blan gitu ya. Oh, jangan kita ini BA aja, BA. Balok anak gitu. Nah, kita kalau untuk balok anak kita tulis BA aja. Kalau misalnya lantai atap kita pakai BLA, balok lantai atap gitu. Karena kita punya dimensi itu udah kita sederhanain. Dimensi balok anak itu cuma satu. Kemudian kita punya balok tangga lagi ya. Balok tangga BT ya. Nah, BT. Balok tangga. Kan lebih simpel gitu. Balok tangga. Jadi BT kita punya, BA kita punya, balok anak, kemudian balok induknya kita seperti ini. Karena balok induknya cuma sedikit tuh. Jadi kita punya balok yang sudah kita beri kode. Langsung aja kita pakai di sini BL2. Untuk materialnya kita pakai 25 MPa. Warnanya di sini teman-teman bisa kita pilih ini ya. Untuk kita urutin aja. Nah, di sini kita masukkan tebal tinggi balok 500, sedangkan lebar balok 350. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman hasilnya. Sementara balok lantai 2 BL2 ya, sesuai dengan tadi. Kemudian mutu betonnya 25 MPa, warnanya jadi pink, kemudian bentuknya adalah konkret rektangular, kemudian dipnya 500 dan dip ini tinggi ya, dip ini tinggi. Jadi tinggi, kalau di balok dia tinggi. Tinggi balok. Nah, kalau di plat dia terjadi apa?
jadi tebal. Nah, width ini lebarnya. Width ini lebar. Oke. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini, lihat ya. Ini bentuknya masih belum sesuai ya dengan dimensi ukuran kita. Nah, ketika kita pilih ini, maka dia akan langsung menyesuaikan bentuknya berdasarkan data kita. Coba. Lihat nih. Sudah sesuai ya. Nah, ini dia sudah sesuai. Kita perhatikan. Ini dia sudah sesuai bentuknya. Nah, ini juga punya makna ya. Ketika kita membuat balok dimensi balok, itu seharusnya datanya itu tidak ada tulangan, tidak muncul tulangan. Jadi ini kalau misal teman-teman perhatikan, ini ada penampang tulangan pada dimensi elemen. Jadi kalau kita rancang balok itu kita nggak mendesain tulangannya, gitu. Nah, selanjutnya di sini kita masuk kepada penggunaan inersia retak, gitu. Kita terapkan penggunaan inersia retak pada dimensi balok. Jadi kalau teman-teman perhatikan atau ikuti terus kemarin di bagian perencanaan dimensi penggunaan reduksi kekakuan dan kekuatan itu sudah dibahas tentang inersia retak. I-crack tuh, I-crack retak tuh. Jadi untuk di atap itu kita pilih pengaturannya di sini. Jadi silakan klik ini teman-teman. Nah, kali ini. Nah, selanjutnya untuk datanya berapa yang kita inputkan. Itu teman-teman, kalau misalnya teman-teman nggak ikutin atau baru masuk ke video ini, silakan teman-teman download aja. Atau teman-teman juga bisa belajar lagi di di video yang sebelum-sebelumnya sudah buat. Ini dia. Nah, untuk kekakuan daripada balok ini, ya balok, nah ini dia, balok nilainya adalah 0,35. Tuh, jadi kita reduksi sampai 0,35 itu. Ini dia datanya. Balok. Nah, langsung saja kita masuk. Jadi untuk nilai yang kita reduksi itu adalah shear 0,35. Jadi ini kondisi balok sudah mengalami retak sampai 35% yang tersisa. Kemudian momen inersia sumbu 2 dan sumbu 3. Ini 0,35. Jadi teman-teman bisa ketik titik saja. Nah, untuk hasil penginputannya seperti ini. Nah, jadi ketika kita bilang, Bang, ini settingan apa? Ini settingan untuk mereduksi daripada data properties penampang balok yang berhubungan dengan penampang. Gitu. Nah, pertama bisa dari area, luasan area kita reduksi. Kedua kita bisa mereduksi daripada geser. Tuh gaya gesernya. Kemudian kita bisa mereduksi daripada torsi. Kemudian kita bisa mereduksi momen. Kalau shear ini akan mempengaruhi tulangan geser. Kalau torsi akan mempengaruhi tulangan torsi. Momen bisa mempengaruhi tulangan utama. Tuh. TR yang kita bilang. Kemudian di sini juga bisa mereduksi daripada nilai massa dan juga bisa mereduksi daripada beratnya gitu. Jadi ini nilai pengaturan untuk reduksi daripada satu dimensi gitu. Nah, selanjutnya setelah kita isi ini, kita pilih oke. Gitu. Oke. Nah, sebentar. Kalau misalnya teman-teman ingin mereduksi torsi dan menganggap punya asumsi bahwasannya ketika beton itu menerima beban gempa dan mengalami deformasi secara terus dan memiliki penurunan daripada kekuatan, itu teman-teman juga bisa mereduksi daripada mengasumsikan bahwasannya telah terjadi penurunan daripada kekuatan torsi. Jadi teman-teman bisa juga menerapkan seperti ini. Gitu. Bisa. Ini tergantung daripada asumsi. Kalau misalnya teman-teman bilang, oh bang kita nggak menerapkan ini gimana? Itu kembali kepada asumsi si engineer-nya. Bagaimana? Apakah struktur itu direncanakan untuk bertahan terhadap gempa dengan konsep penggunaan inersia retak atau tidak gitu. Atau kita menggunakan inersia retak, teman-teman juga mempunyai asumsi bahwasanya oh ini yang mengalami retak atau penurunan daripada inersianya itu atau kekuatannya itu nanti adalah cuman momen doang. Oh silakan tuh. Oh nanti cuman geser doang. Oh silakan. Oh torsi doang silakan gitu. Oh kita pakai semuanya silakan gitu. Ini tergantung asumsi gitu. Jadi nggak
mewajibkan, sebenarnya bukan mewajibkan sih, tapi bagi saya itu mengharuskan. Itu mengharuskan. Karena takutnya nanti ada banyak kesalahan yang terjadi di luar daripada kontrol, di luar daripada kontrol si perencana gitu. Nah, jadi kalau saya sih pakai aja gitu, karena ini sangat bagus. Walaupun nanti imbasnya adalah pembesaran daripada dimensi elemen gitu. Jadi nggak ada masalah, kita tingkatkan angka safety. Oke, kita langsung aja pilih oke ya. Kita pilih oke. Nah, selanjutnya kita pilih apa di sini teman-teman? Kita atur nih tulangannya. Kita atur tulangan. Oke. Nah, di sini kita isi jenis desainnya, balok. Kita pilih balok atau M33 gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman sudah memiliki data tulangan, maka silakan isi di sini. Kita pakai tulangan utama BJTS 420B ya. Sedangkan confinement barnya atau tulangan geser kita pakai BJTS 280. Dan di sini kita menggunakan tebal selimut. Tebal selimut balok itu 50. Nah, saya lupa kemarin membahas tentang tebal selimut balok. Ini. Jadi tebal selimut balok itu maaf. Ini tebal selimut. Jadi ini tebal selimut bagian atas dan bagian bawah. Itu. Kalau teman-teman perhatikan di sini ya, seperti ini. Nah, ini dia. Jadi di sini kan ada nih jarak daripada pinggir ke pinggir. Tuh. Sebenarnya ini bukan pinggir utama ya, tapi ada jarak ke sengkangnya itu. Oh, sedang azan di sini. Jadi kita jeda dulu ya. Kita sholat asar dulu. Nanti kita sambung lagi. Ini kita jeda dulu sebentar. Jeda. Nah, ini. Oke. Kita lanjutkan lagi. Untuk tebal selimut beton di sini, teman-teman bisa perhatiin. Jadi ketika kita bicara tentang selimut beton, berapakah nilai pada selimut beton yang kita harus gunakan? Itu kita mengacu kepada SNI 2847 tahun 2013, pasal 7.7.7 kalau nggak salah. Jadi langsung aja kita cek ya. 2847 2847 ya, ini dia. Kalau nggak salah pasal 7.7.7. Ini pasal 8 ya. Pasal 8, pasal 7. Pasal 7, text sheet. Nah, ini dia. Jadi untuk tebal selimut kita, nah karena kita di sini kemungkinan besar untuk beton bertulang kita menggunakan diameter 19 dan tidak berhubungan dengan ini ya, beton yang tidak berhubungan dengan cuaca gitu. Jadi maksud beton yang tidak berhubungan dengan cuaca ini adalah elemen struktur beton bertulang yang berada di dalam ruangan atau yang terlindung dari panas dan hujan. Itu dia. Nah, untuk diameter tulangan 19 yang kita rencanain itu struktur kita masuk kepada untuk balok ya, untuk balok dan tulangan. Ini maaf ya, salah, saya silap. Jadi untuk beton yang tidak berhubungan dengan cuaca, itu dia yang pertama kali ini. Untuk beton yang tidak berhubungan dengan cuaca, di mana di sini dikhususkan untuk slab atau plat, dinding dan balok usuk. Tuh. Itu diperbolehkan menggunakan selimut sebesar 20 dan 40 mm. Namun, ketika kita bicara dengan balok, jadi balok usuk dengan balok kita ini berbeda ya, teman-teman. Jadi balok usuk ini balok rusuk ya, balok rusuk atau balok anak, tapi dia konsepnya bukan balok anak gitu. Jadi agak lebih spesifik lagi deh. Coba teman-teman search sendiri. Jadi beda gitu antara balok usuk dan balok anak. Nah, di mana balok dan kolom yang ini item kita tuh untuk tulangan utama ya, pengikat, sengkang dan spiral itu diameter tebal selimutnya minimum itu 40. Jadi kita di sini untuk penggunaan daripada tebal selimut kita menggunakan 50 mm. Jadi lebih besar daripada 40. Jadi penggunaan 50 mm ini sudah sesuai dengan SNI. Nah, langsung saja kita kembali ke topik pembahasan. Nah, jadi seperti ini contohnya pengisian datanya. Oke. Nah, oh ya satu lagi teman-teman. Jadi setelah kita mengisi ini ya, jenis desainnya kita menggunakan balok, kemudian pengaturan daripada tulangan, kemudian pengaturan daripada tebal selimut beton. Nah, di sini ada juga pengaturan tentang luas tulangan.
Nah, ini luas tulangan. Nah, ini untuk luas tulangan ini tidak kita inputkan karena kita masih dalam tahap perencanaan. Jadi pada tahap perencanaan. Perencanaan. Jadi nggak ada kita berbicara tentang luas tulangan gitu. Tapi ketika ini item ini digunain ketika kita masuk ke dalam data level kinerja. Jadi kita membutuhkan data luas tulangan balok bagian atas dan bagian bawah. Tuh. Jadi langsung aja. Setelah kita mengisi data ketiga ini, selanjutnya kita masuk ke oke. Oke. Nah, sudah selesai ya kita menginput datanya. Oke. Nah, ini dia hasil penginputan. Jadi di sini jelas tertulis BL2. Jadi masih berbicara tentang balok 2. Nah, selanjutnya teman-teman silakan buat data balok beton bertulang lantai 2, 4, atap, anak dan tangga gitu. Nah, caranya bisa teman-teman pilih add copy ya, karena di sini sama semua. Pengaturan sama. Jadi di sini kita tulis BL3. Oke. BL3 kita kasih warna berbeda. Oke. Selanjutnya BL add copy lagi. Di sini BL4. BL4. Ini warnanya kita jadi warna ini. Tuh, BL4 masih sama ukurannya. Oke. Kemudian add copy aja ya, teman-teman. Ini dia add copy. Add copy property. Oke. Sudah? Add copy. Masuk sini BLA. Nah, ini ukurannya baru kita ubah jadi 300, 500, 300, 400, 500, 300. Oke. Sudah. Untuk data yang lain nggak usah di otak-atik karena ini sudah sesuai ya. Karena cuma dimensinya aja yang kita ubah. Jadi data-data ini nggak perlu kita ubah. Oke kan lagi. Kemudian kita masuk ke BA balok anak. Add copy aja. Biar cepat. BA balok anak ukurannya 300, 400. Oke. Selanjutnya untuk warnanya kita pakai coklat. Nih. 300, 400 ukurannya. Kemudian untuk balok tangga sama ya. Balok tangga sama 300, 400 juga. 300, 400. Ini kita pakai sama dulu. Kita BT balok tangga. Oke. Nah, itu dia. Jadi ini dia teman-teman hasil daripada penginputan dimensi balok kita. Nih. Jadi kita menggunakan kode penginputan nama berdasarkan kode balok anak lantai 2, balok lantai 3, balok lantai 4, balok A dan balok tangga. Oke, sudah beres ya dalam penjelasan tentang pembuatan dimensi balok. Nah, karena di sini sudah terlalu panjang ya teman-teman ya. Ini sebenarnya nggak masalah sih saya buat satu video, cuma takut kepanjangan jadi teman-temannya agak bosan gitu. Ini sudah 38 menit. Jadi saya coba buat 2 part. Jadi untuk balok dan plat jadi satu. Kemudian untuk part keduanya kita bahas tentang bagaimana cara membuat dimensi kolom. Karena itu lumayan agak panjang penjelasannya. Jadi jika ada teman-teman yang ingin bertanya, silakan tanyakan silakan kirim pertanyaannya ke alamat Gmail tukangsipil01@gmail.com. Ini. Dan juga oh ya teman-teman juga ada saya buat Instagram baru, cuman baru ada satu postingan ya. Satu postingan dan belum aktif kali sih. Itu nama Instagramnya adalah Uli underscore si tukang underscore sipil. Ini dia nama IG saya. Nama IG baru tukang sipil. Itu dia. Jadi teman-teman penjelasan kali ini cukup di sini. Jika ada salah saya minta maaf dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya berharap teman-teman banyak mengulang karena kalau misalnya cuman sekali doang, oh Bang, sekali berhasil nanti kamu bakal lupa gitu. Kamu coba deh ulang-ulang lagi, coba deh buat dimensi yang lain, coba deh buat latihan-latihan sendiri gitu kan, atau mengulang-ulang hal yang sama terus menerus sehingga kita lebih lancar gitu. Jadi nggak perlu kamu lihat tutorial lagi, cukup kamu
oh ini saya sudah ngerti nih di sini, oh ini sudah oke gitu. Kalau misalnya ragu baru kita lihat di tutorial gitu aja. Apalagi ya, udah ya itu aja ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya sambung di part kedua. Salam.